Darmadi. Terkait dengan pembinaan tenaga kerjaan, saya mau menyampaikan bahwa terkait dengan jam kerja yang berlaku saat ini ya Bu ya, dari jam 7 sampai jam 5 ini ada kelebihan jam. Karena berdasarkan undang-undang kita itu menganut 40 jam dalam seminggu untuk bekerja, yaitu mau Senin sampai Jumat 5 hari kerja, atau Senin sampai Sabtu 5 hari kerja. Kalau Senin sampai Jumat itu seharinya 8 jam. Nah kalau ibu kan 9 jam nih, lebih ya. Kalau hari Sabtu misalnya mau sampai Sabtu, berarti Senin sampai Jumatnya 7 jam, Sabtunya 5 jam. Nah lebih dari 40 jam itu lembur. Nah kemudian untuk pengaturan lembur, diperbolehkan lembur maksimal dalam seminggu 18 jam, seharinya maksimal 4 jam. Nah nanti kalau lebih dari 7 jam atau 8 jam kerja tadi, ada perhitungan upah lemburnya yang harus disesuaikan. Nah itu ya Bu ya, jadi terkait dengan pengaduan ini, jam kerja juga harus diperhatikan. Karena tadi Ibu ngasih upah yang kesepakatan kan, karena usaha mikro kecil, tapi ada lemburnya juga. Nah ini yang menjadi pertanyaan dari pengadu juga. Ya, jadi nanti silakan Ibu sampaikan bahwa sudah ada tim pengawasan yang datang ke sini untuk memberikan pemahaman-pemahaman terhadap norma kerja yang harus diperbaiki. Mungkin itu saja pembinaannya Pak ya Bu ya, untuk bisa diperbaiki. Karena kalau nggak diperbaiki ya selamanya nanti akan ada pengaduan, tahap nanti ada pengaduan. Cepat lambat lah jadi bom waktu. Baik. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya pengawas tenaga kerjaan. Ya, saya Tri Adi Putra. Saya pengawas tenaga kerjaan hari pertama. Saya ingin menanyakan upah yang berlaku di perusahaan Ibu. Untuk upahnya sendiri seperti apa Bu? Kalau untuk upahnya sendiri masih belum UMK Pak, karena kita perusahaan kecil ya Pak ya. Untuk ranknya sendiri di antara berapa? Untuk ranknya sendiri di antara 2-3 juta. Oh gitu ya. Kalau 2-3 juta itu NIB-nya itu skala usahanya harus usaha mikro atau kecil. Ibu punya NIB-nya? Ada Pak, kita sudah ada di itu Pak. Baik. Oh iya benar ya. Di NIB Ibu termasuk skala usahanya kecil. Ya memang berdasarkan undang-undang kerjaan pasal 90A ya, perusahaan usaha mikro kecil itu memang boleh memberikan upah kesepakatan. Namun nanti kalau dia sudah punya masa kerja, tolong diperhatikan juga untuk yang agar biar pekerjaannya juga loyal, bertahan di sini. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tri Adi Putra. Saya pengawas tenaga kerjaan dari PPD Pengawasan Tenaga Kerjaan Wilayah 2 Karawang. Pada kali ini saya akan meminta keterangan dari Ibu sebagai saksi ya, bahwasannya perusahaan masih belum memenuhi pekerja ya untuk didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya meminta keterangan Ibu bahwa diduga perusahaan belum mengikutsertakan pekerja pada BPJS Ketenagakerjaan. Baik, yang pertama Ibu dalam kondisi sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya baik, terima kasih Ibu. Untuk pekerja saat ini ada berapa orang? Saat ini pekerja sekitar ada 200 orang pekerja yang ada di kami. Oke, 200 orang Ibu ya. Kemudian untuk yang sudah terdaftar BPJS Ketenagakerjaan berapa Bu? Yang sudah terdaftar di sini sudah ada 27 orang ya Pak, tenaga kerja. Ya masih sedikit ya Bu ya? Iya. Kenapa ini kiranya masih 27 Bu? Padahal perusahaan Ibu sudah mempekerjakan 200. Karena itu tadi Pak, karena untuk yang 27 ini kan statusnya PKWT ya. Kalau untuk sisanya kita memang sedang bertahap untuk memasukkan ke BPJS Ketenagakerjaan Pak. Saat ini baru ada sekitar 5 orang yang kita sudah masukkan ke BPJS Ketenagakerjaan, tapi
sepertinya bulan ini akan ada sekitar 25 orang yang akan masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Baik, untuk yang 27 orang ini programnya apa saja yang sudah diikutkan? Programnya semua Pak, dari JKK, JKM hingga jaminan pensiun juga sudah kita ikut sertakan semuanya. Oke, baik ya, berarti dari 200 masih kurang 173 orang lagi ya yang statusnya harian ya, yang tadi juga sudah 5 ya sudah didaftarkan ya, berarti ada sekitar 167 ya, 68 ya, 168. Nah, itu tolong ya Bu menjadi perhatian perusahaan. Nanti kalau perusahaan sudah ada kesanggupan dan sudah ada cash flow yang berjalan ya, saya harapkan perusahaan bisa mendaftarkan seluruh pekerjaannya. Karena dikhawatirkan kalau pekerjanya tidak didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan, takut ada kecelakaan kerja. Kita nggak tahu yang kecelakaan kerja ini apakah yang tetap ataupun yang harian ya. Mungkin itu saja ya, mohon menjadi perhatian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Tri Adi Putra. Saya pengawas tenaga kerjaan ahli pertama dari UPTD Pengawasan Tenaga Kerjaan Wilayah 2 Karawang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan kebijakan K3, dasar-dasar K3, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang apa? Tentang apa Pak? 1 tahun keselamatan kerja ya. Nah, itu payung hukum kita Pak sebagai ya operator K3, baik ya nanti Bapak menggunakan loader ataupun ekskavator ya. Kemudian ke peraturan teknisnya yang terakhir Permenaker. Jadi terkait peraturan teknisnya Bapak-bapak ya nanti harus membaca ya, memahami Permenaker nomor 8 tahun 2020 ya, sebagai peraturan teknis syarat K3 ya, nanti Bapak menggunakan loader ekskavator ya, masuknya ke kelas apa Pak? Ke jenis apa? Pesawat angkat apa angkut? Pesawat angkat apa angkut? Pesawat angkut. Bapak ini pesawat angkut karena masuknya ke kelas alat berat. Karena ada 2 jenis, pesawat angkat dan pesawat angkut. Pesawat angkat itu kelasnya hidrolik. Pokoknya nggak gunain hidrolik kan? Bukan kayak di di dealer Auto 2000, bukan kan? Kemudian Bapak juga bukan menggunakan kren kan? Loader sama ekskavator kan? Nah ini kelas angkat nih ya, hidrolik, ya kren angkat, pemosisi, ya pengatur posisi benda kerja dan personal platform, gondola, passenger hoist. Nah itu kelas angkat Pak, ya jenis pesawat angkat. Nah kalau pesawat angkut ada alat berat. Nah ekskavator dan loader termasuk ke alat berat. Ke alat berat ya, pesawat angkut kelasnya kelas alat berat. Ya kemudian truk ya. Tapi Bapak kan nggak khusus menggunakan dump truck ya kan, trailer ya. Kemudian kereta ya. Kemudian ada robotik dan conveyor ya. Itu bagian dari pesawat angkut. Nah, jadi Bapak masuknya ke pesawat angkut kelasnya alat berat ya. Baik. Nah, terkait dengan kebijakan K3 ya. Atau kita mulai, kenapa sih kita ya melakukan K3 di tempat kerja ya, karena ya berdasarkan undang-undang ya, undang-undang nomor 1 tahun 1970 ya. Ini sudah didefinisikan tempat kerja Pak ya. Tempat kerja Oke, saya slide dulu.
Kenapa sih kita melaksanakan K3 ya? Karena di dalam Undang-Undang 1 tahun 1970 sudah didefinisikan ya tempat kerja itu ya adanya tenaga kerja Pak ya. Bapak walaupun di proyek ya ataupun di pabrik ya pasti tempat kerjanya ada bapak-bapak rekan-rekan semua melakukan pekerjaan ya. Kemudian melakukan pekerjaan ya usaha, kemudian adanya sumber bahaya Pak ya. Baik dari loader ataupun ekskavator yang Bapak gunakan. Coba saya tanya, Pak siapa namanya Pak? Pak Dedi. Bapak nanti operator ekskavator apa loader? Ekskavator. Kira-kira Pak potensi bahayanya apa nih Pak? Kalau Bapak menggunakan ekskavator aja, bisa terguling nggak? Bisa ambles ya. Terus apa lagi Pak? Bisa juga melukai orang kan ya? Ketika misalnya baketnya misalnya gerak, ada orang jalan kita nggak lihat, dia pos. Ya begitu. Balik kanan gitu kan, ternyata kena kepala orang. Ada kejadian Pak, ya. Sampai meninggal dunia. Udah dia lagi ngangkat batu, ya batunya itu nggak pas masuk ke dalam baketnya Pak. Kan biasanya kan suka ngangkat tanah, pasir, batu dipaksain gitu ya kan, tapi batunya itu nggak sesuai wadahnya, nggak sesuai dengan volume. Begitu dia nyenggol, kaget, kebuka, jatuh juga, kena kepala. Nah, itu. Jadi karena di tempat kerja ini ya akan adanya terjadi kecelakaan kerja yang mana ya kecelakaan kerja itu bisa terjadi karena kemarin udah ya, unsafe action udah dijelasin? Belum. Unsafe action ya. Jadi terjadinya kecelakaan kerja itu bisa terjadi karena tenaga kerjanya tidak memiliki kompetensi, keahlian atau keterampilan ya. Ya PCW gitu ya, bawa ekskavator buat ngelindes orang gitu kan. Nggak sesuai kegunaannya, nah itu ya. Karena syarat pengoperasian itu kita harus bisa menggunakan alat sesuai dengan klasifikasinya, sesuai dengan penggunaannya ya. Buat mengangkutannya ya. Nah, jadi unsafe action ini ya melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak aman ya. Udah jelas ya. Shoe-nya, sepatunya, tapaknya sudah habis gitu kan. Bapak tetap pakai ekskavator, akhirnya kan nggak bisa bergerak dengan baik gitu kan ya. Nah kemudian ada yang namanya ya unsafe condition ya. Nah, ini ya tidak bergerak ya, tidak loadernya, ekskavatornya ya tidak berfungsi ya, tidak bergerak sebagaimana mestinya, sehingga ini terjadi kecelakaan kerja ya. Kecelakaan kerja ya. Nah, tapi di dalam K3 tidak hanya terjadi kecelakaan kerja, tapi juga bisa terjadi yang namanya penyakit akibat kerja. Oke, kita beri coba. Keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kalau udah rada bawah saya nulisnya agak susah. Nah ini Pak ya, jadi karena di tempat kerja ini kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, kita harus melaksanakan yang namanya K3. K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Nah, segala kegiatannya itu ya kita harus tahu ya kecelakaan kerjanya nanti apa ya. Oleh karena itu, karena sebabnya ya, karena akibatnya kecelakaan kerja, berarti kita harus tahu penyebabnya. Nah, itulah yang kita identifikasi ya, yang kita harus cegah
biar tidak terjadi kecelakaan kerja. Nah ini ya, jadi terkait dengan dasar-dasar K3 ya, Bapak ini diminta ya melaksanakan K3 di tempat kerja. Nah ini ya, mungkin dari gambar ini kita dibuat ya, peduli untuk melaksanakan K3 karena kalau kita lihat dari gambar ini ya, melakukan pekerjaan di mana Pak ini Pak? Di ketinggian ya, kerja di ketinggian. Ya, kira-kiranya kedua orang ini ya, akan dapat jatuh nggak dari ketinggian? Sangat besar kan ya Pak ya? Karena dia tidak dilengkapi dengan apa Pak? Body harness atau alat pelindung jatuhnya Pak. Ya, walaupun dia pakai helm ya, walaupun dia pakai sepatu safety, pakai tudung kepala ya, tapi resiko untuk jatuhnya ini ya tidak bisa dicegah ya, tidak bisa dikendalikan ya. Kalau dia jatuh ya jatuh ya, mungkin dia berpikiran wah gaji saya udah besar gitu kan, saya udah didaftarin BPJS, tapi kan kalau misalnya gaji besar nggak selamat kan nggak bisa kita nikmati ya Pak ya. Iya. Itu kan ya, nanti kalau kita nggak tiada ya ahli waris yang nikmati. Tapi kan nggak gitu ya, kita harus nikmati sama-sama kan ya, menuju keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya Pak ya. Oke. Nah ini ya dari yang kita akan pelajari ya, tadi ya, secara benang merahnya kenapa sih kita melaksanakan K3 ya, karena di tempat kerja ini kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja ini sangat besar ya. Oleh karena itu ya kita harus melaksanakan K3 ya. Nah, apa yang Anda ketahui tentang K3? K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah ini ya pengertian K3 ya. Baik, pengujian instalasi petir berdasarkan hasil pengukuran dengan tes dihasilkan penghantaran pembumian 3,21 ohm. Ini masih masuk standar berdasarkan Permenaker penyaluran petir yang mana dibatasi tidak boleh lebih dari 5 ohm. Jadi penyaluran petir ini masih layak K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Triadi Putra, pengawas tenaga kerjaan ahli pertama dari UPTD Pengawasan Tenaga Kerjaan Wilayah 2, akan menyampaikan terkait dengan jenis-jenis korupsi. Kebetulan kami dalam melakukan pengawasan pada perusahaan akan ada potensi ya, terjadinya suap ataupun gratifikasi. Adapun terkait dengan pengaturan delik korupsi dalam KUHP terbaru ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini sudah saya tampilkan ada di pasal 605 dan pasal 606. Yang mana di pasal 605 ini terkait pengaturan penyuapan, di mana kita sebagai pengawas kerjaan apabila di dalam perusahaan terdapat pelanggaran norma kerjaan, baik norma kerja maupun norma K3, dan perusahaan meminta, Pak jangan ditindak dong Pak, jangan dilakukan pemenuhan haknya dong Pak, ini saya berikan aja hadiah atau saya berikan saja uang gitu biar kita tidak melakukan kewajiban kita. Nah ini sebagaimana pasal 605 tidak hanya pemberinya, kita pun sebagai penerima ya, di dalam pasal 605 ini terkait dengan penyuapan diberikan sanksi yang cukup lama ya, penjara bisa 1 tahun sampai 6 tahun dan denda kategori 3 sampai 5. Kategori 3 itu 50 juta, kategori 4 itu 200 juta, dan kategori 5 itu 500 juta. Nah ini cukup besar juga ya, apabila cuma ngasihnya 10 juta, 20 juta, kita dendanya 50 juta. Oleh karena itu
agar kita tidak menerima suap yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian pasal 606. Nah, 606 ini gratifikasi, kita ya datang begitu saja, pulang diamplopin gitu kan. Nah, ini masuk ke gratifikasi yang mana kita menerima hadiah walaupun kita menjalankan tugasnya masih dapat dikenakan sanksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang mana terkait dengan paparan ini sebagai pengingat bagi saya dan untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.